Dan kita lanjutkan dalam program kita belajar tentang kisah para rasul. Dan saudara, kita tiba dalam kisah para rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat 7. Mari kita membukanya melalui firman Allah. Ini kita boleh disegarkan kembali, mengerti, memahami apa maksud Tuhan bagi setiap kita sebagai gereja Tuhan. Kita baca secara silih berganti Bapak Ibu untuk kita menghormati firman Tuhan. Berharap setiap kita boleh duduk diam di hadapan Tuhan, mengambil bagian dalam membaca firman Tuhan ini, dan sekaligus menjadi pendengar, tapi tidak berhenti sampai pada pendengar. Tapi doa saya dan pergumulan kita bersama, karena yang berbahagia adalah yang melakukan firman Allah. Kalau perikopnya yaitu 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Saya mulai begini firman Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, dimulai sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani media." Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Kita bersama-sama. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ayat ke-7 1-3. Firman Allah makin tersebar Dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Berbahagia kita saudara yang membaca merenungkan firman ini siang dan malam. Menjadi pelaku adalah lebih penting daripada seorang pendengar, sebab sama saja seperti tong yang berkumandang, yang bila mana kita tidak melakukan firman itu adalah nyaring suaranya, tetapi isinya tidak ada. Hari ini saudara, menarik firman Tuhan kita renungkan dengan tema yang luar biasa, yaitu saudara, gereja yang kemarin ada yang lihat di grup, apa temanya? Gereja yang responsif. Saudara, tema kita hari ini adalah jadilah gereja yang responsif. Sebab saudara, gereja ini bukan berbicara gedung ya. Karena memang kadang-kadang kita salah menilai dan mengartikan, mendefinisikan tentang gereja. Gereja yang sesungguhnya adalah jemaat pribadi orang. Tetapi tempat kita hari ini adalah itu gedung gereja. Makanya dia namakan gedung gereja, bukan. Artinya adalah itu penempatan yang jelas. Gedungnya adalah tempat orang gereja boleh bersekutu di dalamnya. Baik saudara, himbauan kita dan himbauan firman Tuhan hari ini adalah menjadi gereja yang responsif. Kalau kita memahami bagaimana arti dari responsif ini, kalau kita cuma belajar dari Google, adalah responsif ini adalah sikap atau perilaku yang meresponi. Tidak diam, tidak juga bodoh amat, apalagi tidak lagi memperhatikan. Artinya saudara, gereja yang semestinya yang diharapkan adalah seorang sikap yang berperilaku merespon, menanggapi
dan memberi tanggapan atas segala sesuatu. Kalau itu adalah gereja yang responsif, maka itu yang diharapkan adalah gereja yang meresponi setiap firman, gereja yang meresponi setiap persekutuan. Artinya saudara, ada umpan balik. Ya, secara singkat aja saya perjelaskan itu. Artinya saudara, bahwa gereja responsif ini adalah nilai ini terwujud apabila perlakuan atau perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan. Yaitu yang pertama adalah mengembangkan adanya hati yang proaktif. Terus saudara, adanya hati yang kooperatif. Ya, kalau ini seringkali kita dengarkan dalam bangku-bangku sekolah atau kuliah. Adanya kooperatif, adanya kritis, suportif, dan peka terhadap segala keadaan. Inilah yang namanya hidup yang responsif. Sekali lagi saudara, saya jelaskan kembali. Kehidupan yang responsif adalah gereja yang responsif adalah gereja yang proaktif. Maka gereja ini adalah yang proaktif saudara. Gereja yang tidak bisa tinggal diam, tetapi ia adalah seseorang yang segala sesuatu ia berlaku aktif di dalamnya. Kalau kita melihat bagaimana proaktif sesungguhnya adalah sikap seseorang yang aktif, mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Dan ini yang diterapkan dan diharapkan bagi gereja hari ini, saudara. Ada proaktif. Itulah bukti nyata seseorang itu adalah menjadi gereja yang responsif. Selanjutnya adalah gereja ini adalah gereja yang kooperatif. Bukti orang yang sudah responsif adalah orang ini adalah hidupnya kooperatif. Kalau kita melihat apa itu kooperatif adalah memiliki dua arti, yaitu membantu sifat seseorang itu dalam bekerja sama. Ada umpan balik yang baik. Dan dimanapun dia berada adalah selalu membawa imbas, efek yang baik yang memajukan segala program di dalamnya. Itu berbicara kooperatif. Selanjutnya adalah gereja yang responsif, adalah gereja yang kritis. Artinya saudara, orang ini adalah orang yang tidak membiarkan segala sesuatu adalah ada dalam kesalahan sehingga dia diam. Kursi yang misalnya adalah sudah harusnya menghadap ke depan, tetapi dia menghadap ke belakang, maka kita orang ini adalah yang maksudnya kritis ini adalah ini salah. Artinya begitu tegas dalam segala kebenaran. Itu namanya gereja yang responsif. Artinya adalah gereja yang semestinya kritis dalam segala sesuatu. Tidak suka membiarkan hal-hal yang tidak baik ada dalam hidupnya. Tidak suka hal-hal yang tidak baik ada dalam gereja. Dan itulah yang dimaksud dari orang atau gereja yang responsif. Artinya termasuk gereja yang kritis. Jangan orang bilang A, sekalipun itu salah, engkau bilang A. Dan saudara, kenapa saya membacakan ini dan menyampaikan tentang responsif ini? Agar kita boleh beralih dari gereja yang semestinya kadangkala hanya reaktif. Saya nggak bilang mati. Hanya reaktif. Saudara tahu nggak arti reaktif? Gereja yang reaktif adalah gereja yang apabila ada masalah baru bergerak. Nah saudara, banyakkan hari-hari ini adalah gereja bukan responsif tetapi gereja yang reaktif. Bagaimana gereja yang reaktif? Artinya adalah saudara begitu ada masalah baru ke gereja. Bahwa ada masalah baru berdoa. Artinya tindakannya adalah oleh karena apa? Oleh karena terjadi sesuatu. Dan saudara, itu bukan gereja yang maju dan gereja yang diharapkan. Nah saudara, apa artinya adalah gereja yang selanjutnya adalah kita harapkan adalah gereja yang responsif ini adalah gereja yang memang peka. Moga-moga kita tidak lupa kalimat kata ini, sehingga nanti baca-baca dan lihat arti di kamus, sehingga saya harus menjadi gereja yang responsif. Apa yang menjadi gereja responsif? Akan menjadi gereja yang terwujud apabila di dalam hidupnya ada proaktif. Kedua adalah ada kooperatif. Yang ketiga adalah ada yang sifat memang kritisi. Bagaimana orang yang kritisi, saudara? Artinya orang yang tidak suka melihat hal-hal yang tidak baik.
Itu selalu berpikir positif. Keempat, saudara, adalah orang yang peka terhadap segala sesuatu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah jadilah gereja yang responsif. Saudara, sederhana sebenarnya. Responsif itu adalah salah satu contoh-contoh yang seringkali kita lihat. Bagaimana seseorang pemandu dalam pujian yang kita sebut dengan worship leader. Jikalau ia berkata, ayo mari memuji Tuhan, tangan ke atas. Saudara, bagaimana responmu? Itu ciri khas hal-hal kecil aja yang kita bahas hari ini. Bagaimana gereja yang namanya responsif. Himbauan gereja ada dalam tulisan. Sebaiknya hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan sudah datang di gereja 30 menit sebelum ibadah. Bagaimana responsifmu sebagai seorang gereja? Maka gereja itu harus benar-benar proaktif. Begitu dia melihat itu langsung bergerak, bukan diam. Saya harus tiba di jam yang sama yang Tuhan tetapkan. Saudara, itulah namanya gereja yang responsif. Begitu juga jemaat. Nanti saudara, gereja yang responsif itu adalah gereja bila disampaikan bahwa kita harus sudah mulai kebaktian jam 8. Maka saudara, bukan jam 8 dari rumah, tetapi jam 8 paling terlambat sudah di. Sama responsif kita dalam kebaktian dan ibadah. Saudara, kalau sudah disampaikan hari ini kita fokus kepada Tuhan. Tinggalkan segala apapun yang menghalangimu untuk beribadah. Jemaat yang responsif, saudara. Gereja yang responsif. Itu pun meresponi dalam kondisi apa? Nggak suka, ajak ngobrol temannya. Sehingga apa? Dia meresponi apa yang disampaikan. Apalagi hari ini himbauannya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Hari ini kita tiba pada pendengaran firman Tuhan. Namun sebelum kita menaikkan satu pujian, ku nyanyi haleluya, mari Bapak Ibu kita berdiri. Kita teguhkan hati, kita siapkan hati kita. Ada nggak kita dengarkan semua itu? Saudara, bagaimana responmu sebagai gereja? Dan itu yang sekarang ini adalah kita lihat. Bagaimana responsif gereja sudah mulai mati rasa. Kita akan bahas berikutnya nanti. Artinya apa? Bagaimana ciri khas gereja yang mati rasa? Pernah menyentuh beton? Ada perubahan nggak? Dan saudara, ciri khas gereja yang mati rasa adalah tidak ada perubahan dalam hidup. Itu yang kita harapkan, ada gereja yang responsif, saudara. Yang hadirnya adalah ada perubahan ciri khas dalam hidupnya. Dan hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kita mulai pelan-pelan, saudara. Belajar apa yang disebut dengan gereja yang responsif. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, pada perikop yang kita baca tadi, gereja yang responsif adalah, saya melihat bahwa dimulai pertama, ciri khas gereja yang responsif adalah ada semangat beribadah. Sekali lagi, pertama, gereja yang responsif adalah gereja yang hidupnya semangat untuk bersekutu. Saudara, kita mulai baca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 42 sampai 47. Dijelaskan bagaimana cara hidup jemaat kota. Kita teruskan membaca dan membahas kemarin di Kisah Para Rasul pasal 4. Bagaimana cara hidup jemaat di situ juga. Bagaimana saudara ada semangat yang bertubi-tubi. Dan kita melihat meskipun di awal kalimat ini adalah kalimat yang memang bertentangan ataupun ada perselisihan, tetapi bagaimana kita melihat yang lain pertama ini pada masa itu ketika jumlah murid semakin bertambah. Saudara, nggak mungkin bertambah kalau tidak ada semangat untuk bersekutu. Artinya jemaat yang responsif adalah jemaat yang hidupnya semangat dalam bersekutu. Sehingga persekutuan itu, saudara, bukan sebuah rutinitas atau yang sudah ditetapkan. Udahlah, hari Minggu wajib ke gereja, itu adalah ciri khas gereja. Maka ciri khas gereja itu kita harus lakukan.
Itu bukan sebuah gereja yang responsif, saudara. Itu yang kita sebut gereja yang hidupnya notabene adalah rutinitas yang ia lakukan. Tetapi saudara, gereja yang ada semangat untuk persekutuan adalah setiap saatnya muncul selalu bibit kerinduan. Saudara, Anda merindukan segala sesuatu dan pernah merindukan segala sesuatu. Maka di saat engkau merindukan apa yang ada dalam hasrat hatimu, muncullah rasa ingin ketemu. Kalau boleh, tidak boleh ditunda itu. Secepatnya pun harus segera bertemu. Itu ciri khas orang yang punya kerinduan, saudara. Maka jemaat ini, gereja yang responsif adalah gereja yang memang hidupnya ada kerinduan dan semangat terus untuk melayani dan maksudnya dalam bersekutu. Maka itulah yang terjadi, saudara. Jumlah mereka semakin hari bertambah dan tidak terhitung jumlah mereka yang mengikuti. Karena apa? Bahwa gereja yang responsif, yang aktif dalam persekutuan akan membawa yang namanya buah dari setiap persekutuan itu. Maka saudara, kadang-kadang kan, kenapa orang tidak ada responsif sekarang ini? Karena dia melihat, udahlah, kebaktian kan kadang-kadang dimulai 7:30, 8:30. Sehingga jemaat pun, udahlah kita tunggu, kenapa kita harus cepat-cepat? Toh juga kan kebaktiannya nanti pasti terlambat dimulai. Selanjutnya saudara, demikian juga, udahlah kebaktian tengah minggu, kan nggak mesti harus semua datang di sini. Cukup yang datang aja yang melayani. Sehingga saudara, akhirnya kebaktian tengah minggu kita nikmati kesepian orang. Bukan lagi bertambah jumlah, saudara, tetapi kesepian makin mengarah kepada sana. Sama seperti komisi perempuan misalnya. Contoh, ini belum terjadi di komisi perempuan. Akhirnya yang beribadah pun hanya tinggal pengurus, bukan di sini. Sebab kenapa, saudara? Kita sudah menjadi gereja yang tidak responsif, yang notabene berpikir bahwa yang melayani dan beribadah itu adalah hanya mereka yang terlibat dalam itu. Makanya saya pernah menyampaikan ini di pos. Maka ini pergumulan berat saya sebagai hamba Tuhan dan semua hamba Tuhan. Pada akhirnya nanti akan kita melihat gereja akan semakin sepi. Dimulai dulu adalah dari pelayan. Lama-lama pelayan semakin berkurang dan tidak ada yang terlibat dalam pelayanan. Lama-lama gereja itu sepi, saudara. Ada gereja di Inggris, saudara, satu gereja terbesar dan penduduknya waktu itu sekitar 7.000 jemaat. Dan saudara hitung tinggal berapa? Hanya opung-opung sama oma-oma yang memang notabene tinggal menunggu death. Sehingga saudara bisa dihitung, yang melayani pun di sana adalah opung. Saya membaca kemarin itu di berita, sangat sedih. Dan saudara, itu menjadi pergumulan hari ini. Sebab kenapa adalah cara dunia, cara iblis untuk menggoda kita punya trik yang luar biasa. Sehingga saudara, kita tidak lagi menjadi gereja yang semestinya responsif, tetapi justru gereja yang makin masih mending. Kalau ternyata gerejanya masih reaktif, artinya masih ada rasa-rasa hidup, saudara. Tetapi kalau justru gereja yang mati rasa, karena itu ada 3 tahap maksudnya. Mati rasa, reaktif, responsif. Atau istilah proaktif lah. Saudara, kalau reaktif ini masih mending. Kenapa? Kalau paling tidak adalah di saat dia ada masalah, masih ingat gereja. Di saat ada beban, masih ingat masih ingat Allah. Tetapi kalau udah mati rasa, itu repot, saudara. Mau apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak pernah ingat Tuhan. Maka hanya sebagai KTP, kalau dia tercatat sebagai status agamanya adalah Kristen. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, itu artinya adalah gereja yang responsif adalah ada semangat persekutuan. Jadi saudara, kita hari ini ada enggak menjadi gereja yang responsif?
bila mana ada persekutuan disampaikan di WA. Sehingga kadang-kadang saudara sedihnya sudah diumumkan jam 8.30 baru mulai kompi. Ternyata dia datang jam 7 dan dia salahkan yang memberikan pengumuman. Kenapa harus kena sebut? Kenapa? Singkat memang WA itu, tetapi tidak responsif membacanya. Ada juga yang salah, saudara. Karena sudah tercatat di situ adalah tuan rumah keluarga ini, dia tidak tahu membaca lagi berikutnya bahwa ternyata ibadahnya dibawa ke gereja. Hal-hal ini sudah responsif kita dinilai dimulai dari hal-hal yang seperti itu. WA berkata apa, kita hanya melintas saja. Oh, itu judulnya apa? Kebaktian tengah minggu. Kenapa? Karena tidak ada semangat untuk bersekutu, karena tidak semangat kebaktian, saudara, maka sehingga setiap warta itu apabila disampaikan, begitu tahu judulnya, sudah selesai. Tapi saudara, jadi gereja yang responsif adalah gereja yang begitu ada keaktifan, ada proaktif. Begitu dia melihat, dia menjelasi di mana tempatnya, apa yang terjadi, dan siapa pelayannya. Maka ada muncullah bibit semangat untuk pergi melayani dan pergi untuk bersekutu. Maka itu yang kita baca dalam ayat 1 ini, saudara. Bagaimana mereka pada waktu itu diteruskan di ayat ke-7. Bahwa firman Allah semakin tersebar dan jumlah mereka di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, kita melihat bagaimana imam-imam pun ada inisiatif untuk membunuh para rasul itu. Banyak juga yang bertobat di dalamnya. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana gereja yang semakin bertumbuh. Oleh karena apa? Gereja itu luar biasa menjadi gereja yang responsif. Ada proaktifnya di dalam, ada keaktifan, ada kooperatif, ada orang yang memang kritisi, dan pada akhirnya sudah peka mereka terhadap semua kebutuhan orang. Dan mereka bersekutu, saudara. Kalau kita melihat di pasal 2, di ayat 46-47, kisah para rasul ini, bagaimana mereka, saudara, setiap hari ada di bait Allah. Mereka bersekutu dan membagi-bagikan roh. Setiap hari, saudara. Ada nggak kebosanan? Ada nggak istilahnya mereka itu adalah rutinitas? Tidak, saudara. Mereka melakukannya karena keaktifan, ada proaktif di dalamnya, meresponi segala sesuatu. Kita teruskan, saudara. Memang tadi sebenarnya saya berusaha semalam untuk menampilkan ini melalui PowerPoint, tetapi ternyata apalah daya, tidak bisa sampai pagi karena memang jam sudah sampai menuju jam 3 sehingga nggak kuat. Nah, saudara, kita teruskan. Ayat yang kedua. Gereja yang responsif adalah gereja yang tidak kompromi dengan dosa, apalagi terlibat dengan dosa. Kita lihat di ayat yang pertama ini tadi, saudara. Diteruskan di ayat yang kedua. Di kisah para rasul, pasal 6 ayat 2. Ya. Di firman yang kita baca tadi. Baik, saudara. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid dan berkata, sebelumnya, di ayat yang pertama, bagian B. Artinya, saudara, setelah itu, maka timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang Ibrani. Di ayat yang pertama, biar saya sambil membaca di atas, ya. Timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang Ibrani, karena pembagian kepada jana-jana mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Diteruskan di ayat yang kedua tadi. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Yang kedua, gereja yang responsif, saudara, gereja yang tidak kompromi dengan kesalahan, gereja yang tidak kompromi dengan kelemahan, gereja yang tidak kompromi dengan dosa. Siapa itu bukan hamba Tuhan? Semua kita yang namanya gereja. Saya, Bapak Ibu semua. Apalagi jadi pelaku, saudara, ya. Ini pelaku. Dalam kompromi ini menjelaskan orang yang tidak berlaku, tetapi dia melihat segala kejahatan, tetapi dia kompromi apa diam. Kurang lebih seperti itu.
apalagi menjadi pelaku. Tetapi gereja yang responsif, saudara, gereja yang sama sekali tidak kompromi, apalagi menjadi pelaku pada kejahatan itu sendiri. Kesalahan kecil yang mereka lihat pada saat itu yang terjadi di antara para jemaat, bahwa ada kekurangan, yaitu para janda-janda terabaikan, para orang miskin. Saudara, apa yang dilakukan para rasul? Itulah gereja yang responsif, saudara. Begitu melihat kelemahan, begitu melihat kesalahan, tidak berdiam diri, tetapi langsung bertindak. Bahwa kami tidak merasa puas, itu hati nurani yang responsif, saudara. Itu gereja yang responsif. Kami tidak puas. Tetapi kita lihat hari ini, saudara, banyak gereja yang dia melihat keadaan kekurangan yang sama sekali tidak ada di dalamnya. Kita melihat ada yang berebutan mimbar. Kita melihat, saudara, ada di gereja, termasuk gereja Polonias yang hari ini. Kita melihat di media sosial bagaimana keributan terjadi dalam sebuah. Karena saudara bukan gereja yang responsif hari ini, tetapi gereja yang penuh perhitungan. Nanti kita bahas, ada 4 poin. Tipe-tipe gereja hari ini. Nah, saudara, gereja yang responsif adalah gereja yang tidak puas, tidak kompromi dengan dosa. Begitu melihat kesalahan, yuk bertindak. Sama seperti yang terjadi pro kontra antara pendeta dengan jemaat yang meninggal dan tidak dikuburkan oleh pendeta itu. Terjadinya di mana itu, saudara? Hah? Bukan di Bekasi. Dijejaki lagi ya informasinya. Memang gereja itu gereja orang Batak, tetapi lihat kejadiannya di mana? Hah? Di Bekasi ya? Karena mereka banyak yang datang itu ke Bekasi, yang mendatang bertemu dengan pendeta yang melarang. Makanya saya nggak membenarkan diri tentang informasi itu, tetapi cari tahu lagi kejadiannya di mana. Memang orang Batak itu, tetapi terjadinya di mana? Apakah di Sumatera atau di Pulau Jawa ini? Kalau saya melihat dari kejadiannya sih, sampai ada orang yang datang kepada pendeta itu ada di Bekasi, bukan di Sumatera. Nah, itu dia. Di situ mulai kita kadang-kadang melihat berita tidak jelas, sehingga kita mudah menghakimi. Walaupun sebenarnya kita hanya melihat judulnya, belum lihat isinya. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, maka seringkali lah muncul video-video sebelum video itu dilanjutkan, mereka tulis di atas, biasakan menonton sampai akhir. Maka kita pun harus seperti itu. Apalagi menonton aja kita dihimbau sampai akhir. Beribadah pun semestinya jangan malu. Menonton aja dihimbau sampai akhir. Kita masa beribadah harus dihimbau lagi untuk sampai akhir. Setuju? Dan saudara, artinya gereja ini adalah gereja yang responsif, adalah gereja yang tidak kompromi dengan dosa. Kalau kita melihat bagaimana Daniel pasal 1 ayat 8, saya berhenti kalau tidak ditampilkan di atas. Ya, kita baca bersama-sama 1 dan 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Baik, saudara, ini kisah Daniel dan kita seringkali baca dan dengarkan itu. Tantangannya, saudara, dia menolak perintah raja, maka hukumannya mati. Itu jelas, itu sebelum firman itu muncul. Yang kita tahu, segala apa yang diperintahkan dan ketetapan raja, apabila itu ditolak, maka itu adalah hukumannya mati. Saudara, Daniel dalam kondisi yang seperti itu, dia menyampaikan kepada, saya tidak mau menajiskan diri dengan beberapa santapan raja ini. Jangankan saudara dia menjalani hidup yang tidak berkenan, tetapi dia pun tidak kompromi dengan dosa. Maka saudara, kita hari ini bagaimana?
Ya kan? Jangankan kompromi, bahkan kadang-kadang di luar sana ya, jadi pelaku kejahatan. Maka saudara diteruskan di bagian yang ketiga, diteruskan kembali Amsal pasal 4 ayat 27. Firman Tuhan katakan bagaimana ciri khas orang yang tidak mau kompromi dengan dosa. Ada contoh teladan kita Daniel tadi, saya tidak menjelaskan jauh. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang responsif, gereja yang responsif itu adalah gereja yang tidak kompromi dengan dosa, meresponi setiap perintah firman Tuhan. Maka apa yang dikatakan di sana? Janganlah menyimpang ke kiri, ke kanan. Jauhilah ke kakimu dari. Amin. Itulah gereja yang responsif akan firman Saudara. Karena setiap hari firman tegur kita untuk berlaku tidak dalam kejahatan. Selanjutnya saudara, yang ketiga, gereja yang responsif, saya melihat saudara dalam firman yang kita baca tadi, adalah gereja yang konsentrasinya ataupun tangkas dalam melakukan segala firman dan perintah. Gereja yang responsif adalah gereja yang aktif, tangkas, lugas. Apabila dia mendengarkan firman, firman itu tidak diam padanya, tetapi ia harus menjadi pelaku firman. Itulah gereja yang responsif. Itu yang dilakukan dan dikerjakan. Kalau kita melihat ayat 3 dan 4 sambil ditampilkan, saya bacakan. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan dalam pelayanan firman. Gereja yang responsif saudara, gereja yang begitu lugas, ada keaktifan. Begitu mendengarkan firman dan perintah, maka apa yang terjadi? Dilakukan segera, bukan ditunggu atau sampai dilupakan. Nah, kita ada di ranah mana dan di zona mana sekarang ini? Apakah kita menjadi gereja yang reaktif dalam firman ataupun gereja yang responsif? Sehingga firman itu tidak berlalu begitu saja. Tetapi seseorang yang gerejanya adalah gereja, maksudnya hidupnya, yang gereja responsifnya adalah gereja yang memang langsung tangkas, lugas begitu mendengarkan firman, itu menjadi benar di hatinya untuk dikerjakan. Tidak lama sudah. Begitu yang dilakukan para murid dan seluruh jemaat yang ikut merawat. Maka melihat ada sesuatu kelemahan, langsung diperintahkan itu pilih dan dilakukan segera dan dikerjakan segera. Itulah jemaat yang sudah responsif. Bukan justru program sudah setahun tidak berjalan, ya kan? Program setiap kali rapat maka program semakin bertambah, maka semakin tidak ada hasilnya. Kalau di sini tidak ada sudah, di gereja-gereja yang lain. Maka kita lihat yang terjadi adalah program banyak, tetapi hasilnya nih. Karena apa? Karena gereja itu tidak ada responsifnya. Tidak menjadi gereja yang aktif, tidak yang menjadi gereja yang proaktif, kooperatif, tidak peka. Maka saudara, itu yang kita lihat hari ini. Maka begitu firman disampaikan, program disampaikan pun, maka program itu akan menjadi pajangan yang sama sekali seperti sebuah yang lukisan ataupun pajangan tulisan yang tersimpan sebagai kata-kata dan peribahasa yang sama sekali tidak tersentuh, hanya sebagai pemandangan dan dilihat orang. Dan kebanyakan firman Tuhan hari itu seperti itu sudah dipajang pun di rumah, hanya sebagai pajangan, bukan untuk dilakukan. Kalau di sini tidak ada saudara. Sehingga kita lihat saudara, begitu pintu masuk ke rumah, sudah langsung tampak ada firman Tuhan. Berkatilah rumah ini. Luar biasa ini rumah luar biasa. Begitu masuk pintu rumah aja, kita sudah langsung melihat ada ayat kitab di situ. Begitu kita masuk, oh bau-bau semua ada sampai 7 bau-bau itu. Atau berapa bau-bau? 9. Udah kirain mas, udah berkurang lagi. Sehingga muncul 9 bau-bau, muncul dari sudut itu. 1, 2, 3, 4. Setelah daripada itu apa lagi? Kata-kata yang mendukung semangat hidupnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya.
Terus jangan khawatir akan hidupmu dan lain sebagainya. Semua ada di tembok rumahnya. Sedihnya saudara, semua firman itu menjadi pajangan. Laku dan kehidupannya pun tidak mendasari firman itu. Kita lihat perilakunya, ya ampun, tidak ada sama sekali bau-bau muncul dalam hidup. Maka itulah yang sering terjadi gereja hari ini, saudara. Gereja yang memang selalu dikelilingi firman Tuhan, tetapi hanya sebagai pajangan dan sebagai pemandangan untuk dilihat orang. Sehingga begitu dilihat, oh ini rumah ini benar-benar orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita lihat di mejanya, di meja makan ada Alkitab, di meja belajar ada Alkitab, di rak buku juga ada Alkitab sampai 3. Sampai kita lihat, kayaknya belum pernah dibuka ini Alkitab. Ada nggak rumah-rumah yang seperti itu, saudara? Itulah kesedihan hari ini. Ya. Di rumahnya banyak sekali Alkitab, tetapi belum tentu sudah dibuka dan dibaca. Jadi saudara, inilah kita coba belajar hari ini menjadi gereja yang reaktif. Saya masih setengah jam lagi, karena tadi saya memang sudah doakan itu 1 jam saya harus selesai. Amin. Jadi saya masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi. Nah saudara, ini baru 3 poin sudah, karena ini ada 6 poin. Maka saudara yang dikasih Tuhan, jadilah gereja yang jangan nanti sudah dibilang setengah jam maka kita ambil waktu untuk keluar ya. Jadi itu bukan responsif namanya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, artinya bahwa gereja yang responsif ini adalah gereja yang memang notabene-nya adalah kehidupannya langsung lihai, lugas, aktif begitu dengar firman, itu diolahnya dalam hidupnya, dikerjakan. Dan saudara, itulah para hamba Tuhan, para rasul yang kita belajar. Kenapa dari awal itu kita programkan belajar tentang kisah para rasul, agar kita menjadi gereja yang responsif, gereja yang bertumbuh. Jangan hanya pada akhirnya nanti kita melihat baik komisi perempuan, baik KTM, tinggal hamba Tuhan yang melayani, maka itulah yang datang. Biar doa kita saudara, terjadilah bagi kita di ayat yang ke-7 ini adalah semakin hari semakin bertambah. Amin jemaat. Amin. Di gereja, di kebaktian manapun, maka gereja yang responsif, akhirnya kita mendapatkan jumlahnya bukan semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Yang keempat saudara, gereja yang responsif adalah gereja yang aktif dalam segala kegiatan-kegiatan rohani. Saya melihat saudara, bagaimana gereja yang responsif adalah gereja yang selalu aktif dalam segala kegiatan rohani. Pertama adalah bukan karena dia panitia. Banyak orang hari ini adalah hanya bergerak dan aktif di saat dia terlibat di dalamnya. Begitu sudah tidak terlibat, sudah kita tidak lihat lagi batang hidungnya, saudara. Jangankan jemaat, minta maaf, para hamba Tuhan pun kadang kita melihat seperti itu. Setelah selesai jabatan yang menjadi, maaf, misalnya majelis pengurus, setelah selesai jabatan yang menjadi guru jemaat, setelah selesai jabatan yang menjadi pendeta, maka apa yang terjadi saudara? Kita lihat pun jangan beribadah, apalagi aktif dalam kegiatan. Karena apa saudara? Ternyata gereja ini mereka melakukan pelayanan oleh karena jabatan, bukan karena menjadi gereja yang responsif tadi. Dan itu bukti nyata ke depan saudara. Dan itu pergumulan hidup saya juga. Tuhan, kalau nanti saya sudah tidak melayani, jangan sampai saya jadikan rumah saya menjadi tempat yang memang tidak boleh ditinggalkan. Payah kalau orang adalah menjadikan rumahnya rumah yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga saudara, begitu ada pun jadwal ibadah, dia tidak datang. Karena apa? Sayang kalau rumahnya ditinggal. Ya kan? Nah saudara, ini yang kita lihat. Bagaimana kisah para rasul pasal 2, 46, 47. Dan berharap LCD langsung buka. Kita membaca bagaimana gereja yang responsif saudara. Aktif dalam segala kegiatan rohani di dalamnya. Kisah para rasul pasal 2 ayat 46, 47. Ya, kita baca bersama-sama saudara, biar kita kembali jadi
gereja yang responsif. 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam nama Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 27. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, saudara. Maka inilah gereja yang aktif. Adalah gereja yang hidupnya meresponi segala sesuatu. Aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani, saudara. Jangan sampai justru kita lebih aktif di kegiatan-kegiatan duniawi dibanding dengan kegiatan rohani. Sehingga saudara banyak kita lihat, bukan di sini. Di mana-mana kegiatan-kegiatan yang namanya pesta pora, maka orang ini tidak pernah absen. Kalau ada temannya, oh, ada yang datang nggak? Mas Yuco datang nggak? Itu pasti datang. Jawaban temannya itu pasti datang. Meskipun dia belum datang. Kenapa bisa diyakinkan itu pasti datang? Di gereja kita bisa pastikan orang nggak? Seperti itu. Amin. Sekali lagi, saudara. Gereja kita bisa pastikan nggak seperti itu? Bisa. Amin. Artinya kalau dia datang, kita bisa yakin dia pasti datang. Saudara, itu terjadi karena saya sudah menjadi dulu sewaktu saya masih bangku sekolah di SMA pun di mana-mana ada pesta saya pasti datang. Maka saya ceritain. Maka saudara begitu ada, saya dengarkan begitu. Bagaimana dengan ini? Oh, ini pasti datang. Ada nggak? Oh, udah ketemu dengan Bapak Cuco. Ini di mana ini? Ada istilah dulu kalau di kampung dan sekarang sudah mulai berkurang. Ada istilah pasar judi. Entah itu apa namanya? Sabuk ayam apa namanya? Ayam. Hah? Iya, sabuk ayam. Apa aja lah alasannya? Karena saya agak tidak terlalu paham bahasa itu. Di mana-mana, maka saudara begitu ditanya, mana Bapak Ucok? Dia bilang, belum datang sih, tapi pasti datang. Artinya sudah ada keyakinan. Sebab kenapa orang ini tidak pernah pasif dan tidak pernah tidak datang kalau yang namanya kegiatan seperti itu. Dan saudara semestinya gereja jangan kalah dengan itu. Amin. Amin. Masa misalnya saya ditanya sebagai gembala, Bapak Ucok datang hari ini? Saya nggak bisa pastikan, Pak. Karena kenapa? Karena pun mungkin dalam sebulan hanya sekali atau 2 kali datang. Makanya saya tidak bisa pastikan. Tetapi coba tanya kepada saya, misalnya ini contoh aja, Bapak Majelis Pelayanan. Belum tiba, misalnya udah jam 8. Apa datang Majelis Pelayanan? Saya bisa jamin Bapak itu pasti datang. Sekalipun terlambat. Kenapa kita bisa menjamin? Karena kehidupannya adalah itu aktif dalam beribadah. Nah, saudara, itu yang kita rindukan hari ini. Jangan kalah dengan pasar judi. Jangan kalah dengan pesta pora. Begitu ditanya Bapak Ucok pasti datang. Tetapi di gereja masih tanda tanya. Dan itulah kekalahan gereja hari ini, saudara. Dari hal-hal tersebut kita tidak bisa meyakini. Jangankan orang lain, meyakini diri sendiri. Ditanya, besok ke gereja tidak? Nah, ini pertanyaan juga, kadang-kadang kan ditanya, Bang, besok ke gereja enggak? Masih belum pasti. Jangankan meyakini orang lain, dirinya sendiri tidak bisa diyakini bahwa dia bergereja atau tidak. Pak, besok ke KTM tidak? Masih pergumulan, lalu bilang apa tuh lama itu nanti? Pelayanan. Karena terlalu sibuk pelayanan. Ini realitas, saudara. Banyak gereja hari ini benar-benar menjadi gereja yang pasif. Dan memang sulit menemukan gereja yang ada proaktifnya. Ada gereja yang responsifnya luar biasa. Dan ini kita sebenarnya dirugikan gereja ini. Artinya gereja itu harus menjadi gereja yang aktif dalam segala kegiatan doa.
Setuju, amin? Puji Tuhan. Artinya saudara, sehingga pada akhirnya nanti kalau Bapak majelis ditanya ada tamu yang datang, padahal dia ke gereja adalah bertemu dengan Bapak itu, Bapak Uco, Bapak majelis. Ada hari ini nggak datang Bapak Uco ya? Bapak majelis bilang itu pasti datang. Enak dengarnya saudara. Dan orang yang datang beribadah itu pun yang bertemu dengan kita, dia meyakini itu pasti datang dan hatinya pun tenang karena Bapak itu pasti datang. Sekali lagi saudara, jangan sampai terjadi kita sendiri tidak bisa meyakini kalau beribadah atau tidak. Apalagi orang lain, jangan salahkan saya. Maaf, kalau misalnya Bapak Ucu tanya, Bapak Silai datang nggak? Dia akan beribadah hari ini. Saya nggak bisa menjamin, jangan salahkan saya sebagai hamba Tuhan Gembala. Kenapa? Jangankan saya, pribadimu sendiri tidak bisa meyakini kalau datang beribadah atau tidak. Jadi kita ubah menjadi gereja yang responsif. Selanjutnya adalah kita baca dalam bagaimana gereja yang responsif ini adalah bagaimana gereja bisa menjadi gereja yang mengutamakan kepentingan pelayanan daripada yang lain. Gereja yang responsif adalah gereja yang mengutamakan pelayanan daripada yang lain, saudara. Dan yang keenam, saya teruskan biar cepat. Gereja yang responsif adalah gereja yang peka terhadap kehidupan orang lain. Maka itu yang terjadi, saudara. Bagaimana jemaat bersungut-sungut? Sebab kenapa? Ada orang yang terabaikan di sampingnya, yang semestinya harus menerima haknya untuk diperhatikan. Maka itulah gereja yang responsif, saudara. Artinya peka. Jangan sampai justru sebaliknya, saudara. Orang mati di sebelah kita, kita tidak tahu. Jangan sampai di sebelah kita orang mati kelaparan, kita tidak tahu. Itulah apalagi kalau tidak peduli di dalamnya, saudara. Karena kenapa? Karena kita tidak memiliki kepekaan di dalamnya. Dan gereja yang responsif, saudara, gereja yang memiliki kepekaan itu. Maka oleh karena itu ada 4 poin untuk menjadi penutup kita hari ini. Gereja semestinya kalau harus menjadi gereja responsif, maka pertama perhatikan, jangan menjadi gereja yang mati rasa. Saya sudah berikan contoh tadi yang gereja yang mati rasa. Bagaimana contoh yang mati rasa, saudara? Mau ditonjok, ya kan? Tidak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Mau didorong sekuat apapun, tidak ada perubahan. Karena sudah mati. Sehingga saudara, sekalipun saya harus menemani khotbah, sama seperti yang dilakukan. Kalau kita baca, yuk kita baca dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 33. Ini seperti gereja yang mati rasa, saudara. Baik, kita baca bersama-sama 1 dan 3. Mendengar perkataan itu, sangat tertusuklah hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh Rasul itu. Siapa yang berniat membunuh Rasul itu? Adalah mereka, para imam. Setelah mereka mendengar Yesus bahwa telah bangkit dan dijadikan sebagai Allah dan penyelamat, maka saudara, apa yang terjadi? Orang yang mati rasa bukan meresponi untuk bertobat, tetapi justru merancang pembunuhan kepada orang itu. Maka jelas kalau seringkali kita dengarkan, ya kan? Dulu-dulu orang tua saya pernah bilang begini, ya kan? Kita memberikan nasihat yang baik pun, maka kita dibenci. Karena kenapa? Ini orang sudah mati. Orang lain memberikan arahan yang baik kepadanya, dia anggap itu adalah kecelakaan. Dan sampai dia cerita kepada orang, coba lihat orang itu. Justru dia berlaku yang tidak baik. Ditegur dalam kesalahannya. Apa yang terjadi, saudara? Ini orang yang memang notabene-nya adalah mati rasa. Ditegur dalam kesalahannya, bukan bertobat, tetapi justru umpan baliknya terjadi sama seperti ini. Yang terjadi adalah dia merancang pembunuhan. Kalau ditegur dalam kesalahan, dia merancang mencari-cari kelemahan orang itu. Dan kalau boleh dipermalukan, bukan hanya di gereja, tetapi di media sosial pun harus dipermalukan. Maka saudara, inilah gereja yang mati rasa.
Artinya saudara, saya teruskan tadi kalimatnya. Gereja yang mati rasa ini adalah tidak ada perubahan. Setahun kemudian, 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, tidak ada perubahan. Kalau ditanya luar biasa, logika dan jawabannya adalah rohania banget. Kenapa kamu tidak berubah? Dari dulu Yesus tidak berubah, sampai sekarang pun Yesus tidak berubah. Maka saya pun tidak harus berubah. Sehingga dia nyanyi di hadapan Allah, Yesus dari dulu Yesus tidak berubah, tidak berubah. Itu kehidupannya, saudara. Maka itulah orang yang mati rasa, tidak ada perubahan. Mau didorong sekuat apapun, tidak akan berubah. Dan saudara, itu bukan gereja yang responsif, tetapi gereja yang mati rasa. Yang kedua, jangan menjadi gereja yang bodoh setelah bodoh amat jadi amat bodoh. Dan itu tipikalnya, saudara. Itu berjalan itu. Setelah bodoh amat akan menjadi amat bodoh dalam hidup. Gereja yang bodoh amat, saudara. Bagaimana gereja dan tipikal gereja yang bodoh amat? Sama seperti tadi, kalau misalnya ada masalah dia diam aja. Sama seperti itu. Mau ada waktu atau tidak ada waktu, dia bodoh amat mau ke gereja atau tidak. Ada program gereja di dalamnya. Maka saudara, setelah misalnya program pembangunan, misalnya bukan hanya di sini, maka saudara dibiarkan aja program itu. Itu tipikal orang gereja memang bodoh amat dalam hidup. Sehingga program itu pun akan menjadi pajangan karena orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang beribadah dan hidupnya adalah sebagai gereja yang bodoh amat, saudara. Kita harus menjadi gereja yang responsif, bukan menjadi gereja yang bodoh amat. Bapak Ibu pasti tahu lah. Sehingga jangan sampai kita menjadi amat bodoh. Selanjutnya, jadilah gereja yang responsif. Yang ketiga, tetapi jangan menjadi gereja yang kacau balau. Berbeda sedikit bodoh amat dengan kacau balau, saudara. Kenapa? Bagaimana ya bodoh amat? Contoh yang kacau balau. Contoh yang kacau balau itu, pernah lihat TikTok yang memang nyanyi lagu rohani, tetapi dalam kondisi mabuk. Sampai akhirnya nanti dia pakai 2 kalimat, saudara. Apa kalimatnya? Ya kan? Alhamdulillah, haleluya. Pernah dengar itu? Artinya, saudara, jadilah gereja yang tidak kacau balau. Bagaimana gereja yang kacau balau? Di gereja, alhamdulillah, seperti malaikat, tetapi di rumah seperti, kalau ibu-ibu, kalau tahu nggak kata siapa yang yang orang Sumatera Selatan itu, harimau betina, harimau Sumatera. Kalau bapak-bapak jadi apa? Saudara, itu kehidupan yang kacau balau. Di gereja, luar biasa seperti malaikat, tetapi setelah pulang dari gereja tidak kita temukan lagi. Inilah gereja yang kacau balau, saudara. Di gereja, ya Tuhan bimbing aku. Begitu di luar rumah, oh Tuhan, terjadilah apa yang terjadi. Mr. Upercepe memberikan kita contoh itu. Di rumah dia berdoa, Tuhan jangan jauhkan saya dari segala godaan. Ya kan? Begitu ada godaan, apa jawaban doanya? Bukan lagi jauhkan saya dari godaan, tetapi apa yang didoakan? Jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Saudara, berubah doanya. Karena apa? Inilah jemaat yang kacau balau, saudara. Kehidupannya kita tidak temukan ada rohaninya di dalamnya. Maka berharap kehidupan kita sebagai orang Kristen atau sebagai gereja, jadilah gereja yang responsif akan firman. Yang artinya adalah, saudara, ada perubahan sehingga tidak kacau balau. Kita tetap menjadi umat Tuhan dan hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Amin. Dan terakhir, saudara, ini terakhir. Pas mau jam 10. Karena memang tadi 1 jam. Jam 9 tadi dimulai. Yang terakhir, saudara, jadilah gereja yang responsif. Kita sudah jelaskan tadi, responsif itu adalah apa? Yang proaktif, kooperatif, terus aktif, dan sekaligus peka terhadap segala sesuatu. Jangan menjadi gereja yang pertama tadi mati rasa,
Yang kedua adalah bodoh amat. Yang ketiga adalah kacau balau. Yang keempat adalah penuh perhitungan. Kita buka saudara firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 dan 2. Karena kelemahan juga di gereja hari ini saudara. Karena gereja banyak perhitungan. Tidak mengalami kemajuan karena perhitungan. Bukan di sini, di luar sana. Kita baca bersama-sama. Ini terakhir saudara. Karena pas nanti jam 10 kita berhenti. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ada seorang kaya yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebagian tanah. Dengan setahu istrinya, Ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan rasul. Ini tipikal saudara. Di Kisah Para Rasul aja kita nggak usah jauh-jauh. Ketemu di pasal 5 yang tadi sebelum pasal ini. Kalau tidak salah 4 minggu yang lalu dikhotbahkan oleh Bapak Evangelis ini. Masih ingat? Ya kan? Tentang Ananias Safira. Saudara, apa ujung-ujungnya karena mereka perhitungan? Meninggal. Jadi saudara jangan jadi gereja yang penuh perhitungan. Ujung-ujungnya hidupnya akan mati. Saya bukan yang bilang itu firman Tuhan. Kalau kita melihat Ananias dan Safira adalah menjadi jemaat yang penuh dengan perhitungan setelah menjual sebidang tanah yang tadinya setelah sepakat untuk memberikan kepada Tuhan, mereka berubah pikiran, meninggalkan sebagian itu di rumahnya. Maka saudara, yang sebagian diberikan. Apa yang terjadi? Sewaktu Yesus menegur mereka, tiba-tiba pun langsung mereka jatuh dan mati. Maka sekali lagi saudara, sekali lagi, jadilah gereja yang tidak mati rasa. Jadilah gereja yang tidak hidup dalam bodoh amat. Jadilah gereja yang tidak kacau balau. Dan jadilah gereja yang tidak penuh perhitungan. Saya ulang-ulang terus Bapak Ibu sehingga nanti tidak lupa. Karena apa? Kebencian dengan saya karena firman yang terlalu lama. Ya. Sehingga saudara, gereja yang penuh perhitungan sama seperti Ananias dan Safira pada ujungnya akan mati. Firman Tuhan ayat penutup menjadi ayat kekuatan bagi kita. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Ini hanya baca aja, saya tidak jelaskan. Karena sudah seringkali dijelaskan. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Nah, ayo kita baca bersama-sama ayat penutup sambil kita doakan firman ini boleh menjadi berkat bagi kita. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang barat, tetapi seperti orang barat. Dan pergunakan orang yang ada, jangan adalah jahat. sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi silakan supaya kamu mengerti kehendak-Ku. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan. Pada hari ini kami boleh menikmati firman yang luar biasa. Bagaimana kisah Rasul-Mu ya Tuhan. Dalam setiap pelayanan bahkan umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Bagaimana semangat pelayanan di dalamnya menjadi gereja yang responsif, menjadi gereja yang proaktif, menjadi gereja yang kooperatif, peka terhadap keadaan sesama dan lingkungan, aktif dalam segala kegiatan-kegiatan rohani, semangat dalam melayani dan mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Hamba-Mu terbatas dalam memberikan firman, tetapi Roh Allah yang terbatas akan memberkati firman ini. Lebih di atas segalanya akan terus bersinar dan menaungi kami, akan menerangi setiap jalan kami ya Tuhan, untuk boleh menjadi gereja yang responsif mulai saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu dan berkati kami. Haleluya. Amin. Kami telah dengan firman.